Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Renungan 79. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 11 dan 12. 1 Raja-Raja 15 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Hidup Benar. Hidup benar. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membaca kisah di dalam raja-raja ini, di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa tidak semua raja di Israel, tidak semua raja di Yehuda itu hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak semua pemimpin yang ada di Israel, yang ada di Yehuda, hidup berkenan kepada Tuhan. Ada yang diberi kesempatan untuk memimpin, tetapi raja tersebut membawa rakyatnya untuk jauh dari Tuhan. Ada yang memiliki kedudukan yang besar, yang dipercayakan, tetapi hidupnya tidak menjadi teladan bagi rakyatnya. Namun di tengah-tengah banyaknya raja yang gagal, ada beberapa raja yang baik, raja yang hidup benar, raja yang berkenan kepada Tuhan. Dan salah satunya kita membaca sebuah nama, yaitu Asa, Raja Asa. Alkitab memberikan kesaksian yang indah tentang Asa. Dituliskan bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kalimat ini sangat penting. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Alkitab tidak berkata bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata manusia. Alkitab tidak menuliskan Asa melakukan apa yang benar menurut budaya. Alkitab tidak menuliskan Asa melakukan apa yang benar menurut pendapat banyak orang, tidak. Tetapi Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang menjadi ukuran adalah mata Tuhan. Di hadapan Tuhan, bagaimana Asa hidup? Dia hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita hidup di dalam dunia yang seringkali orang-orang dunia itu mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat. Seseorang dikatakan berhasil kalau dia punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Seseorang dikatakan oleh dunia berhasil kalau dia punya kekayaan yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah. Seseorang dikatakan berhasil oleh dunia ketika dia memiliki popularitas, terkenal di mana-mana, punya banyak pengikutnya. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam, yaitu hati dan kehidupan kita. Pertanyaannya bukan hanya apa kata orang tentang kita, tetapi apa yang Tuhan lihat di dalam hidup kita.
Apa yang Tuhan lihat? Apakah mungkin kita punya harta yang melimpah? Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Mungkin kita punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Apakah kita hidup benar di mata Tuhan? Hidup benar di mata Tuhan. Yang pertama, dimulai dari hati yang mau mengikuti Tuhan. Hati yang mau taat kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11 dituliskan, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Asa memilih untuk mengikuti jalan yang benar di hadapan Tuhan. Dan hal ini menunjukkan bahwa setiap hidup benar tidak terjadi secara kebetulan. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi harus ada keputusan hati untuk berkata, Tuhan, saya mau hidup menurut kehendak-Mu. Tuhan, saya mau hidup taat kepadamu. Tuhan, saya mau hidup mengikuti perintah-Mu. Tuhan, saya mau hidup melakukan firman-Mu. Dunia sering mengajarkan kita untuk mengikuti keinginan diri kita sendiri. Yang penting saya senang dan tidak merugikan orang lain. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya mau. Yang penting orang lain menerima saya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, itulah hidup yang sejati. Yesaya 55 ayat 8, di sana dituliskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita memilih untuk hidup benar di mata Tuhan, kita sedang hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memilih jalan Tuhan, kita sedang memilih kehidupan yang benar untuk berjalan seturut maunya Tuhan, bukan menurut mau kita, bukan menurut kehendak kita sendiri. Yang kedua, hidup benar di mata Tuhan, kita harus berani membersihkan hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 12 dikatakan di sana, ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Asa tidak hanya berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi Asa juga mengambil tindakan. Dia membersihkan negerinya dari hal-hal yang membawa umat Tuhan jauh dari Tuhan. Dia menyingkirkan segala berhala-berhala. Pelacuran bakti dia bersihkan, dia singkirkan. Ini mengajarkan bahwa mengikut Tuhan bukan hanya menambahkan hal-hal rohani dalam hidup kita, tetapi juga berani meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk mengikut Tuhan bukan hanya, dulunya mungkin hidupnya tidak benar, suka berbohong, mungkin hidup tidak jujur dalam keuangan, tapi mau mengikut Tuhan. Akhirnya hari Minggu datang ibadah, ikut ibadah komisi, tapi hidupnya tidak berubah. Tidak seperti itu.
Mengikut Tuhan bukan hanya menambah hal-hal rohani, tetapi harus berani meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kadang ada berhala di dalam kehidupan modern yang tidak berupa patung, tidak berbentuk patung dan lain sebagainya. Tetapi bisa berupa uang yang menjadi tujuan utama hidup. Ketika tujuan utama kita adalah uang itu menjadi berhala bagi kita. Kita bekerja cari uang tidak salah, tidak berdosa, semua butuh uang. Tapi kalau tujuan hidup kita uang menjadi berhala bagi kita. Ada juga pekerjaan. Karena pekerjaan akhirnya meninggalkan jam doa, meninggalkan jam ibadah. Pekerjaan itu menggantikan waktu bersama dengan Tuhan. Pekerjaan menjadi berhala. Bekerja harus, bekerja boleh. Tapi jam ibadah harus tetap ibadah. Jam berdoa tetap harus berdoa. Tidak bekerja, melupakan hubungan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin menjadi yang terutama dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Raja Asa tahu bahwa bangsa yang dipimpinnya tidak akan mengalami pemulihan kalau mereka masih memelihara sesuatu yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Sehingga Asa mengambil tindakan, berani menyingkirkan pelacuran bakti, berani menyingkirkan segala berhala. Karena kalau itu tidak disingkirkan, maka tidak akan terjadi pemulihan. Karena hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus hidup benar di mata Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan berani menyingkirkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami pun mau menjadi umat-umat-Mu yang hidup mengasihi Engkau. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang hidup benar di mata-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus penuhi kami, mampukan kami untuk menyingkirkan hal-hal yang ada dalam hidup kami yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang menghalangi hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, kami mau lebih akrab lagi, lebih intim lagi bersekutu dengan Tuhan. Berkati seluruh keluarga GPD LSAD Magelang dimanapun mereka berada. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.